Kemudian yang dinanti-nantikan oleh pasar sebetulnya adalah di Eurozone, yaitu MPC Rate Statement, yang merupakan kebijakan yang sangat kritis yang terjadi pada minggu ini, yaitu tentang Eropa. Minimum bit rate diperkirakan akan tetap sama oleh beberapa para pelaku pasar, yaitu sebesar 0,15% dari 0,15% sebelumnya. Kemudian untuk data-data Amerika, yaitu unemployment claims, jobless claim yang di forecastkan tetap sama juga sebesar 798.000. Kemudian nampaknya untuk ke depan market masih tetap menantikan pengumuman terhadap non-farm payroll yang akan diumumkan besok juga, sehingga market tetap berfluktuasi sebelum non-farm payroll disebabkan oleh beberapa data penting yang telah saya sebutkan di atas. Sementara apabila kita review keadaan data-data ekonomi ke belakang yang pada kemarin telah dikeluarkan, saya membandingkan dari manufacturing ya. Pertama sisi manufacturing dari beberapa pengumuman, yaitu kita lihat Amerika Serikat nampaknya juga memberikan arahan positif terhadap manufacturing oleh market. Ini ada lembaga survei yang disebut dengan market. Beberapa data menunjukkan sisi positif, termasuk dari manufacturing PMI berada di atas 55 atau lebih tepatnya ke angka 51. Terjadi pertumbuhan yang cukup bagus mendekati angka 50 angka indeks PMI. Kemudian juga output index yang terbaca juga masih tren dalam keadaan positif. Kemudian masalah employment index ini yang penting dalam keadaan positif meskipun dari tahun 2011 hingga tahun 2014 terbaca tahun ke tahun mengalami stagnasi secara jangka panjang. Namun begitu menengah dan jangka pendek menunjukkan sisi-sisi positif. Dari pembacaan employment index sendiri dirasa bahwa non-farm payroll yang akan keluar pada hari Jumat juga diperkirakan lebih bagus daripada sebelumnya, sehingga tingkat pengangguran sebesar 0,1% diforecastkan cukup positif, sehingga diperkirakan juga ke depan bahwa non-farm payroll atau unemployment rate yang terjadi juga memberikan pengaruh yang positif terhadap pergerakan market di USD. Kemudian data yang keluar kemarin terakhir sangat signifikan perubahan data, yaitu pada bulan Juli terjadi factory order yang meningkat sangat tajam meskipun masih berada di bawah forecast. Forecast yang terjadi adalah 10,9, ternyata keluar adalah 10,5%. Ini menunjukkan data-data yang cukup bagus untuk Amerika Serikat. Kesimpulan terhadap data-data fundamental Amerika Serikat nampaknya akan membawa pengaruh juga terhadap kebijakan tingkat suku bunga yang akan berubah setelah stimulus dihentikan diperkirakan bulan Oktober bulan depan. Nah, market juga terus menantikan sebetulnya pengumuman resmi atau yang disebut dengan keputusan-keputusan strategis terhadap ekonomi mereka, sehingga membawa pengaruh juga terhadap peningkatan pasar saham maupun di currency maupun di komoditi. Kesimpulannya juga menyatakan bahwa fundamental Amerika Serikat dalam keadaan bagus di tengah-tengah gejolak Eropa yang sedikit memburuk maupun di Inggris juga sedikit memburuk. Data-data China juga dari sisi manufacturing terlihat secara jangka panjang dari bulan Agustus 2013 hingga ke bulan Agustus 2014 saat ini mengalami penurunan dari sisi manufacturing. Namun begitu sedikit mengalami kenaikan 4,4 dari 54,2. Kemudian ini juga mempengaruhi pergerakan harga hari ini yang dirasa cukup drop ya di market Hang Seng, sehingga kita lihat transaksi jangka pendek masih tetap dimungkinkan untuk pergerakan harga Hang Seng. Kemudian SBC China ini dari lembaga survei dari market sendiri memperkirakan bahwa terjadi tingkat yang cukup bagus sebetulnya peningkatan dari pertumbuhan terhadap
output PMI China sendiri juga sama seperti yang dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik dari China sendiri. Kalau ini dikeluarkan oleh market SBC yang memperkirakan pertumbuhan yang cukup bagus mendekati angka 55 angka indeks di PMI. Dari keseluruhan, baik di composite, data-data keseluruhan, service dan manufacturing menunjukkan data-data yang cukup bagus, berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik dari China. Perkiraan dari SBC sendiri bahwa tingkat manufacturing yang terjadi cukup bagus hingga 1 bulan ke depan. Kemudian dari UK, service PMI, memang sedikit perlambatan sebetulnya dari sisi manufaktur tanpa jasa-jasa di Inggris. Kemudian terlihat juga business expectation index untuk jasa-jasa juga menurun di bawah angka 70 angka indeks atau sekitar 69 angka indeks. Namun begitu membawa pengaruh cukup bagus sehingga menyeimbangkan data-data manufaktur yang telah keluar sebelumnya negatif, sehingga service yang terjadi dilaporkan juga cukup bagus. UK service PMI dilaporkan cukup bagus, berada di angka 59 angka indeks. Kemudian juga dari data-data keseluruhan untuk Inggris masih dalam perimbangan antara jeleknya manufaktur dan bagusnya service. Kemudian dari Australia, ya dari Australia yang terbaca untuk GDP mengalami kenaikan hanya sebesar 0,5%. Ya, sebesar 0,5%. Kemudian yang dilaporkan tadi berita bahwa trade balance mengalami spread yang sedikit antara bulan lalu diumumkan sebesar minus 1,68 billion, tadi diumumkan sebesar minus 1,368 billion. Jadi semakin bagus dari perkiraan sebesar minus 1,77 billion. Kemudian retail sales dilaporkan tetap sebesar 0,4%. Secara kontribusi terbesar yang dihasilkan atau yang mempengaruhi bagusnya angka trade balance maupun GDP itu adalah mining ke angka 1,2 angka indeks, kemudian di bidang finance, kemudian di sesudahnya adalah construction sebesar 0,6% maupun ke angka 0,57%. Jadi cukup bagus ketiga bidang ini, yaitu mining, construction maupun finansial. Kemudian dilihat juga kemarin pas keluar data terhadap GDP, telah keluar data mendekati harga tertinggi kemarinnya, yaitu 0,934771 dari angka terendah satu hari penuh kemarin, yaitu 0,9269. Besaran 858 poin, tren masih dalam keadaan naik untuk Australia terhadap US dollar. Kemarin juga memberikan pengaruh yang positif. Kemudian dari Kanada, meskipun inflasi yang terjadi diumumkan turun, yaitu sebesar 2,1% dari 2,4% secara gradual juga mengalami kenaikan dimulai pada bulan April, hanya terjadi penurunan pada bulan Agustus kemarin diumumkan sebesar 2,1%. Namun begitu, tetap kebijakan terhadap tingkat suku bunga dirasa masih cukup 1% hingga tahun 2015 mendatang. Kemudian juga terlihat juga Kanada masih percaya diri dengan pola kebijakannya. Terpengaruh juga dari sisi ekspor, tetap memperhatikan situasi geopolitik yang terjadi yang dapat mempengaruhi ekspor dari Kanada, yaitu dari minyak. Sehingga tetap Kanada memberikan kebijakan yang tetap terhadap tingkat suku bunga sebesar 1%. Nah ini kemarin pas keluar data terhadap tingkat suku bunga, Kanada semakin menguat mengarah ke 1.08750 terhadap US dollar. Kemudian juga terjadi lonjakan harga sebetulnya pada kemarin pas diumumkan data-data Kanada terhadap suku bunga, yaitu 506 poin. Cukup signifikan memang pergerakan harga dolar Kanada dan Australia dolar pada satu hari kemarin.
Oke, nampaknya Pak Iksan sudah masuk. Silakan Pak Iksan, mungkin ada yang bertanya untuk fundamental sebelum saya lanjutkan ke technical. Oke, terima kasih Pak Dwi. Maaf buat rekan-rekan tadi ada masalah teknis. Kalau dilihat dari kemarin ya Pak, dari pergerakan market, khususnya kalau dilihat dari Aussie, di mana datanya juga dari suatu hari Selasa dari building approval itu positif. Terus kemudian juga data dari cash rate juga dia tetap mempertahankan untuk cash rate-nya. Sehingga kalau dilihat dari pergerakan market juga cukup mendukung untuk hal tersebut. Ditambah juga tadi pagi jam 8.30 seperti yang tadi Bapak bilang datanya positif untuk data dari trade balance. Kalau dilihat dari pergerakan market untuk Aussie sendiri nih ke depannya gimana nih Pak untuk Oke, Aussie? saya rasa langsung ke technical supaya lebih jelas Boleh. pola-pola yang terjadi untuk Australia dollar. Nah, ini dia pergerakan yang cukup signifikan sebetulnya pada 4 jam terakhir sehingga menembus breakout ke angka 0.93494 yang merupakan angka tertinggi 4 jam chart 4 jam pada tanggal 3 September 2014. Kemudian target untuk kenaikan sendiri ini terbaca cukup kuat karena ada dua titik tertinggi yang sama, yaitu di angka 0.97732. Kemungkinan besar kita mengambil posisi sell limit berada di sini di 0.93727 untuk pengambilan posisi dengan batasan stop loss yang dirasa cukup kecil juga. Pola 4 jam saya kira cukup bagus untuk diikuti di Australia dollar terhadap US dollar dikarenakan maksimal band yang terjadi juga mendekati ke angka 0.94170. Kemudian pola 1 jam yang diperkirakan akan terjadi juga masih dalam keadaan kenaikan. Di sini juga ada harga tertinggi yang terjadi, yaitu harga tertinggi pada tanggal 28 Agustus jam 11 waktu Monex Trader, yaitu di angka 0.93730. Kecenderungan untuk Australia dollar untuk chart 4 jam maupun daily masih dalam keadaan up, meskipun tren yang terjadi untuk satu hari chart satu hari masih dalam keadaan di bawah resisten. Namun begitu terlihat di sini ranging berusaha untuk dari data-data ranging ini berusaha untuk menembus harga resisten yang terjadi yaitu 0.93716. Begitu Australia. Kemudian saya langsungkan saja terhadap market lainnya yaitu pergerakan dari dolar sendiri. Terlihat kemarin meskipun dalam keadaan kenaikan pergerakan harga dolar 4 jam terakhir, terlihat terjadi sedikit koreksi, terbaca di sini koreksi maksimal di angka 82 poin sekian, sehingga pelemahan dolar ini dirasa masih dalam koreksi dibandingkan dengan fundamental yang cukup bagus dari beberapa data manufaktur, kemudian data tenaga kerja juga diumumkan nanti maupun besok nampaknya akan cukup bagus sehingga membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan harga dolar. Kemudian Inggris, telah disebutkan tadi bahwa tingkat manufaktur Inggris buruk, kemudian diseimbangkan dengan tingkat jasa-jasa Inggris yang cukup bagus, nampaknya tidak cukup kuat membawa pengaruh yang cukup positif di pergerakan harga pound sterling terhadap US dollar. Sehingga yang terbaca di sini tren masih dalam keadaan turun terhadap pound sterling terhadap US dollar. Pembacaan pola 4 jam yang terjadi juga masih dalam keadaan turun dikarenakan MACD masih berada di bawah angka sinyal, kemudian masih berada di angka 0. Kemudian yang terjadi di sini beberapa, jadi sekitar 7 kali 4 jam yang lalu mengalami stagnasi, namun begitu kecenderungan yang terlihat di sini masih dalam keadaan turun untuk pound sterling terhadap US dollar. Kemudian yang terjadi untuk di euro dolar sebetulnya sangat menarik. Beberapa saat yang lalu kita telah menarik dari Fibonacci di angka 1.31593 wilayah 100%, antara 0% berada di angka di sini yaitu di 1.32197. Kemudian proyeksi yang terjadi juga cukup bagus, terjadi pinpoint yang terjadi di wilayah area 1.31207, kemudian terjadi lagi di wilayah support di 1.31218, sedikit berakumulasi pada tanggal 2 September, kemudian terjadi kembali pada tanggal
3 September, akumulasi ulangan terjadi di 1.31220. Kemudian sangat persis terjadi di angka 100%. Penguatan resisten ini dirasa cukup memberikan arahan bahwa angka 100% di 1.3158 merupakan resisten yang cukup kuat untuk ditembus. Sehingga yang terjadi di sini pada saat ini, 1 jam terakhir yang terjadi, terlihat juga bahwa euro mengalami penurunan untuk jangka pendek. Kemudian juga maksimal penurunan terbaca di 1.31316. Posisi cut loss saya kira mempergunakan toleransi hingga ke 1.3160-an. Kemudian di dolar yen masih dalam keadaan naik meskipun saat ini mengalami sedikit koreksi. Dengan chart 4 jam kita lihat di sini maksimal koreksi terlihat di 104 yang merupakan angka 61.8, sehingga angka terjadi lagi di dolar yen ke angka 105 poin sekian. Kemudian dolar Swiss jangka panjang kita lihat ya, jangka panjang dolar Swiss saya mempergunakan resisten yang 1 minggu, yaitu pada hari Senin ini, yang merupakan resisten yang saya rasa cukup kuat juga, sehingga terjadi breakout yang cukup sempurna di wilayah 0.915 untuk pergerakan dolar Swiss. Kemudian pergerakan saat ini masih dalam keadaan koreksi sebelum dia naik kembali ke 0.92504. Cut loss terpasang di angka 0.91198, kemudian masih bisa diperkirakan sehingga terjadi 544 poin dari Monex Trader. Masih berada di bawah 1 lot standar resikonya, yaitu sekitar 54% dari $1.000. Saya rasa masih cukup bagus untuk pengambilan keputusan posisi buy dengan batasan stop loss 54% dari $1.000. Kemudian dolar Kanada, nah ini dolar Kanada juga sama, terlihat setelah mengalami penguatan kemarin di angka maksimal 1 hari penuh di angka 1.08694 dari pengaruh tetapnya nilai tingkat suku bunga. Dolar Kanada masih terus melanjutkan penurunan. Dolar Kanada penurunan berarti Kanada yang mengalami kenaikan di angka 1.08880. Kemudian target untuk penurunan lanjutan yang merupakan sedikit broadening pada pattern chart daily di 1.07714. Wilayah yang terjadi di sini saat ini masih berada di bawah resisten, 2 resisten terbaca, yaitu resisten horizontal di 1.09579 maupun resisten untuk trend line di 1.10045. Kemudian kita lihat amati untuk dolar Swiss, euro Swiss juga hampir sama, masih tetap mengarah ke angka 01.20. Kemudian sempat menyentuh angka tertingginya di 1.20853 meskipun telah terjadi penurunan bulan lalu di 1.204 sekian. Sehingga kebijakan untuk tetap mempertahankan tingkat nilai tukar terhadap euro di 1.20 masih menjadi pusat perhatian beberapa traders. Demikian Pak Iksan beberapa ulasan terhadap currency. Selanjutnya kita lihat pergerakan di komoditi. Ya, komoditi. Terlihat di emas setelah masalah Ukraina membaik, terjadinya gencatan senjata meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah Rusia. Nampaknya kekhawatiran terhadap suhu geopolitik di wilayah Rusia dan Ukraina sendiri membawa pengaruh terhadap pergerakan harga emas. Kemudian di sini terlihat untuk wilayah 4 jam setelah mengalami penurunan yang cukup dalam pada tanggal 3 September kemarin, harga emas pada saat ini mengalami kenaikan, berusaha untuk membentuk pola swing up. Konsentrasi yang terjadi kita batasi ke maksimal angka, ya, ke maksimal angka 1296 1296.71 hingga ke 1261.03.
Kemudian angka 50% menjadi batasan untuk keseimbangan, yaitu 1278,93 sebelum mengarah untuk pengarahan kembali untuk turun. Namun apabila berada di angka 1283,05 dimungkinkan untuk pengambilan posisi. Kemudian di minyak ya, di minyak terlihat tren masih dalam keadaan turun jangka panjang, terlihat dari resisten yang terbaca di sini masih jangka panjang masih dalam keadaan turun meskipun 1 hari penuh kemarin telah mengalami kenaikan. Tren jangka panjang dimulai dari resisten yang dibentuk tanggal 25 Juli 2014 kemarin hingga yang merupakan titik pertama terhadap penarik garis untuk trend line. Di sini juga terlihat di tanggal 24 menjadi patokan untuk pengambilan titik kedua dari trend line, sehingga terlihat pengarahan untuk minyak masih dalam keadaan penurunan. Terlihat dari banyaknya stok yang melimpah di EIA, terbaca dari laporan EIA maupun dari supply OPEC yang cukup bagus, sehingga pergerakan harga minyak dirasa masih terus mengalami penurunan hingga ke 92,56. Kita harapkan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya, Pak Iksan? Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi yang telah tersampaikan tadi menjadikan informasi lainnya sebagai pembanding atau untuk pengambilan keputusan. Namun begitu, money management dirasa sangat penting dalam setiap transaksi, sehingga perhitungan-perhitungan money management harus tepat. Apabila Anda membutuhkan perhitungan money management yang baik dan benar, silakan menghubungi bagian edukasi setempat, sehingga memberikan informasi tambahan yang cukup berarti dalam setiap transaksi. Terima kasih morning briefing kali ini pada tanggal 4 September 2014 saya sudahi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja.